Waktunya story time with Ardian. Hai gengs, balik lagi bareng gue Ardian. Dan kali ini gue bakal bawain lagi salah satu cerita yang emang cukup horor. Cerita yang datang dari teman kita di daerah Indonesia. Cerita ini diambil dari salah satu platform digital yang emang khusus ngebagiin cerita-cerita horor. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa enjoy, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga. Dan siapin tempat terbaik, ternyaman kalian. Siapin apapun yang bisa kalian nikmatin sambil menonton video ini. Dan kita langsung aja ke bagian pertama, perkenalan dan awal mula kejadian. Hai Kak, kita sebut aja namanya Dinda. Nama aku Dinda. Cerita ini tuh aku alamin pas aku masih berstatus mahasiswi di daerah Yogyakarta. Dan kebetulan aku tuh emang sering banget nih ngalamin hal-hal mistis. Bahkan hal-hal yang emang itu tuh gak masuk akal. Dan cerita ini bakal aku mulai di mana aku tuh masih berstatus mahasiswi di salah satu universitas di daerah Yogyakarta. Aku tuh berasal dari Kalimantan Barat dan aku tuh ke Jogja emang ngerantau cuma untuk berkuliah. Singkatnya di kampus ini tuh aku punya seorang teman, kita sebut aja namanya Kiki. Aku sama si Kiki ini emang deket banget. Kita satu kampus, bahkan satu jurusan. Singkatnya lagi, si Kiki ini tuh punya pacar. Kita sebut aja pacarnya si X. Selama pacaran, si Kiki tuh gak pernah kenalin, bahkan ajak si pacarnya ini ketemu sama aku. Mungkin si Kiki ini tuh takut aku ngejekin dia, karena emang si pacarnya ini beda banget di foto sama aslinya tuh. Dan si Kiki pun mau pacaran sama cowok ini tuh cuma karena status pekerjaannya yang dia bilang kerja sebagai pilot. Selama pacaran, si Kiki sama si X ini tuh biasa aja. Cuma pas masuk bulan kedua, si Kiki tuh mulai ngerasain hal-hal yang aneh di badannya. Dan kebetulan si Kiki ini tuh emang sering banget sama si X ini tuh diajak ke rumahnya. Karena emang si X ini tuh asli orang daerah Yogyakarta. Bilangnya sih mau ngajakin si Kiki buat berobat, buat diruqyah sama ibunya si X ini. Bahkan sampai si Kiki ini tuh pulang kampung buat berobat. Pas sampai di kampung, si Kiki ini tuh dikasih pantangan tuh sama pengobatan yang di kampung buat nggak boleh makan makanan yang dibungkus sama daun pisang. Pas Kiki udah berobat dari kampungnya, balik lagi lah tuh si Kiki ke Jogja lagi. Tapi pas dia udah di Jogja, dia lupa sama pantangannya. Dia malah beli makan sama tempe, dan tempenya itu dibungkus sama daun pisang. Gak lama habis itu, kumat lagi tuh si Kiki, mulai lagi tuh linglung-linglung, kesurupan, mulai jalan kesana kesini. Sampai pada akhirnya dia sadar, dia langsung tuh nelpon aku buat minta ditemenin di kosannya. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih kejadiannya kayak gini, tapi karena Kiki ini cerita sendiri dan minta buat ditemenin di kosannya, akhirnya aku datang tuh ke kosannya. Dan ternyata lagi, ibunya si X ini tiap malam hampir selalu mampir ke kosannya si Kiki. Bilangnya mau ngasih air minum yang emang udah dibacain doa oleh Ustadz. Mungkin si Kiki ini udah risih ya dengernya, dan udah risih juga hampir tiap hari didatangin ibunya si X. Si Kiki tuh makanya minta aku buat nginep tuh di kosannya. Akhirnya pas aku nginep, bener aja tuh, ibunya si X malam itu tuh datang lagi sambil gedor-gedor pintu kosnya si Kiki ini.
Dan aku tuh langsung tuh nyuruh si Kiki buat pura-pura tidur sambil ngadep ke dinding. Terus aku tuh yang buka pintu kosannya si Kiki itu. Dia kaget dong. Pas buka pintu yang keluar tuh bukan si Kiki tapi malah aku. Langsung tuh dia maksa masuk buat ngebangunin si Kiki. Aku pun langsung tuh ngelarang buat ngebangunin si Kiki karena posisinya emang dia lagi istirahat. Lalu aku tuh ngajak buat ibu si X ini duduk di lantai sambil ngobrol-ngobrol. Ada satu hal yang sebenarnya aku tahu meskipun aku bukan orang suci, bukan indigo. Aku tuh ngelihat ibunya si X ini tuh orang yang jahat. Matanya tuh mancarin mata hitam seperti ngebawa sesuatu yang emang itu tuh nggak baik. Ibu si X ini tuh sangat sombong sih menurutku. Selama dia ngomong, dia banyak banget nyeritain kehebatan-kehebatan keluarganya. Dan yang gak bikin aku habis pikir, si ibunya tuh cerita kayak gini. Si X tuh mbak, sekarang udah rajin sholat 5 waktu loh. Dan pernah tuh, pada malam itu, si X tuh lagi sholat sama Ustadz. Di samping rumah ibu tuh kan ada kolam sampah gitu kan, penuh kotoran. Tiba-tiba si kolamnya tuh bersih bercahaya. Kamu tahu nggak? Ada bunyi kerincing-kerincing. Terus yang datang tuh Nyi Roro Kidul. Datang nyamperin anak aku si X. Terus Nyai bilang, anak aku tuh anak yang soleh dan baik. Terus pulang deh Nyi Roro Kidulnya. Begitu kata beliau. Aku cuma merespon kayak, oh. Tapi sambil mikir, masa iya Nyi Roro Kidul mau datang ke kolam yang penuh sampah sama kotoran? Lalu ibu si X ini tuh nanya ke aku, kamu Melayu kan mbak? Kamu dari mana aslinya? Sambil melotot ke aku. Aku jawab tuh, bukan bu, saya Dayak asli Kalimantan Barat. Si ibu tuh langsung gelagapan. Dia cuma nyengir lalu dia tuh pamit mau pulang dulu katanya. Aku nggak tahu sih kenapa si respon beliau tuh begitu. Tapi setelah beliau pulang, aku tuh langsung ngebuang semua makanan dan air yang dia bawakan untuk si Kiki ini. Dan gak lama si Kiki itu bangun. Karena dia tuh sedari tadi cuma pura-pura tidur doang. Dia tuh kelihatan takut sama panik juga. Akhirnya aku pun nyuruh si Kiki ini tuh buat ceritain semua kejadian dimana dia mulai pertama kali kenalan sama si X ini. Akhirnya si Kiki ini tuh cerita. Dia bilang kayak gini, aku kenal si X tuh dari aplikasi kencan. Kupikir dia baik, ternyata enggak. Dia tuh sering banget tuh ngambil uang saku aku, sering bohong sama aku. Bahkan dia tuh pernah mau ambil cincin emas punyaku. Untungnya tuh aku langsung sadar. Dan yang lebih freak lagi, dia tuh sering banget tuh ambil foto wedding tentara dari Google. Lalu tuh dia di post di story WA dengan caption, selamat ya temanku, semoga berbahagia. Dan aku cepat menyusul. Hampir sering dia post foto-foto tentara-tentara itu. Bahkan pernah dia tuh ngirimin foto sepasang cincin lalu dia bilang, ini cincinnya udah aku siapin. Makanya kamu harus betah sama aku, kata si X ke si Kiki. Dan ternyata itu pun gambar cincin yang emang diambil dari Google. Lalu Kiki tuh nyeritain kalau ternyata si X ini tuh punya mantan pas SMA. Tapi mantannya ini tuh nggak terima karena putus. Terus anak SMA ini tuh ngadu ke ibunya. Dia pun minta ibunya untuk ngebuat pacar si X ini sakit-sakitan. Yang dimana waktu itu tuh pacar si X ini tuh si Kiki ini. Makanya si Kiki sering kerasukan dan terlihat linglung. Pas udah cerita, kami pun tidur karena jam emang udah nunjukin pukul 1 dini hari. Kasur si Kiki ini tuh emang cuma ada satu. Ya kasur busa anak kos pada umumnya lah. Kami tidur berdempetan. Kiki ngadep dinding dan aku ngadep pintu. Rasanya malam itu tuh aku nggak bisa tidur. Suhu panas, dan aku ngerasa gelisah banget malam itu tuh. Hingga jam menunjukkan pukul udah jam 3 dini hari. Aku yang masih ngebuka mata sambil ngeliatin langit-langit kamar. Tiba-tiba si Kiki ini tuh bangun.
dengan posisi setengah duduk langsung ngadep ke muka aku sambil bilang, "Kok matanya melotot?" Aku yang kaget lah, tiba-tiba memejamkan mata dan langsung pura-pura tidur. Padahal dia tuh udah tidur pulas dan aku ngedengar sendiri dia tuh ngedengkur. Dan gerakannya itu tuh sangat cepat. Saat dia berkata begitu, lalu dia berbaring lagi, ngadep dinding. Setelah dia balik ngadep, aku tuh kembali ngebuka mata aku sambil menyebut nama Tuhan. Karena posisi lampu kamar emang dimatiin. Samar-samar, aku tuh ngelihat ada seorang perempuan pendek, rambutnya berantakan, berdiri di bawah ujung kaki aku. Dia tuh ngadep aku sambil nyengir. Aku pun balik tuh nutup mata. Lalu tiba-tiba si Kiki ini tuh ngadep aku. Dia tuh ngelus dada dan perut aku sambil bilang, "Aku suka ini." Dalam hati aku tuh bicara, pasti ini setannya laki-laki. Dan aku nggak sadar, dia tuh hampir ngelus area intim aku. Lalu aku tuh tepis tuh tangannya. Aku pun balik tuh ngadep pintu sambil coba merem dan baca doa-doa yang emang aku bisa waktu itu. Tiba-tiba nggak lama abis itu, aku dengar dari kuping kiri ada suara laki-laki. Dia tuh teriak, "Tidur!" Aku pun kaget, langsung maksain diri untuk tidur. Nah pas sudah pagi, aku langsung ceritain kejadian semalam ke si Kiki. Dan anehnya dia tuh nggak ingat sama sekali dan dia tuh cuma ngerasa dia tidur ngadep dinding terus bangun sampai pagi. Aku pun kaget dan makin yakin nih kalau ini tuh udah nggak beres, udah bahaya banget. Saat itu tuh aku langsung nyuruh si Kiki untuk putus tuh dari si X, tapi dia seperti ketahan sama sesuatu. Lalu aku meyakinkan si Kiki ini itu tuh kalau jalan terbaik, putusin si X maka kamu akan sembuh, begitu kataku. Dia pun menurut, namun si X ini tuh nggak terima, tapi aku buru-buru nyuruh si Kiki untuk memblokir kontak si X. Hingga malam kembali, aku sama si Kiki pergi ke rumah si X untuk balikin semua barang pemberian si X ini. Dan sampai di rumah si X ini tuh dalam keadaan sepi ternyata. Kami pun langsung nyimpen barang-barang itu di teras rumah mereka. Langsung kami kabur dengan cepat agar kami nggak ketahuan. 2 hari setelah kejadian itu, Kiki pun cukup membaik dan dia pamit untuk pulang ke kampungnya. Tepat seminggu si Kiki pulang kampung, di malam itu aku udah tidur lebih awal di kos temanku. Tapi tiba-tiba aku tuh kebangun pukul 2 dini hari tuh. Mata masih berat, tapi samar-samar aku tuh melihat ada sesuatu di dinding di atas kepala aku. Seperti laki-laki kurus. Dia merayap di dinding, tapi posisi kepala di bawah dan kami saling berhadapan. Makin lama, makin naik ke atas tuh. Aku tuh nggak bisa gedip, sampai sadar dia tuh udah ngilang. Aku kaget sejadi-jadinya, lalu kututupi wajahku dengan selimut sampai pagi. Kejadian tadi pun membuat aku bertanya-tanya, itu tuh apa? Mungkin segitu aja Kak cerita yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau agak panjang, tapi itu tuh pengalaman yang emang gak bisa aku lupain. Aku sebetulnya bukan indigo, tapi kadang-kadang aku secara gak sengaja emang ngeliat mereka. Kebetulan aku punya kakek yang bisa mengobati orang sakit secara adat Dayak. Lalu diturunkannya ke mamaku hingga sekarang. Mungkin karena itu kadang mereka tak sengaja terlihat olehku dan kebetulan keluarga besarku. Oke, makasih ya. Ceritanya emang cukup horor dan panjang juga. Tapi cerita kali ini benar-benar kayak bikin merinding sih. Entah itu si X ini emang ngelakuin sesuatu ke si Kiki, entah apapun, kita nggak tahu. Tapi makasih yang udah nonton. See you di next video dan bye-bye.